Halo Sobat Nime, bagaimana kalau Bang Jack bahas Dojin? Bukan Dojin, Donghua, waduh, salah sebut ini. Itu animenya orang Cina, waduh, Cina, semuanya Cina, waduh. Apalagi cewek Cina kan, Cindo, wah mantap betul, waduh. Tolong tulis di kolom komentar ya, setuju apa tidak? Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Martial God Asura. Langsung aja yuk kita gas. 10 hari setelah pertarungan Feng dengan si kampret ayahnya Gong Luyun, kini Feng pun masih berada di dalam event pemburuan tanaman herbal. Dalam pertualangannya kali ini, Feng pun merasakan ada beberapa monster di hadapannya yang sedang bertarung dengan seseorang. Feng yang memantau dari atas pohon, dirinya pun melihat kalau orang itu sedang dikeroyok oleh dua buah monster. Dari atas pohon, Feng pun memperingati orang itu untuk berhati-hati, karena jika kedua monster itu bertarung bekerja sama akan sangat sulit untuk dihadapi oleh manusia. Pria ini pun yang sedang bertarung, ia meminta tolong agar Feng membantu dirinya. Dan jika Feng berhasil membantu dirinya untuk mengalahkan para monster, ia akan memberikan monster itu sebagai hadiah untuk Feng. Mendengarkan hal itu, tentu saja Feng sangat senang dan ia tentu saja akan melakukannya. Karena memang monster-monster itu memiliki sumber energi yang ia butuhkan. Pertarungan Feng dengan para monster ini pun sangatlah mudah, karena memang Feng sangat OP. Bahkan Feng dapat mengalahkan kedua monster itu hanya dengan menggunakan sedikit kekuatannya saja. Setelah diselamatkan oleh Feng sebagai manusia yang tahu diri, bocah ini pun mengucapkan terima kasih. Pria ini juga bertanya siapakah nama orang yang telah menyelamatkan dirinya ini. Feng pun menjawab kalau dirinya minta dipanggil sebagai Asura. Pria ini sepertinya cukup baik dan juga ramah. Ia memberitahu Feng kalau dirinya tahu di mana tempat tanaman herbal tumbuh subur. Tapi ia juga mengatakan kalau tempat itu dijaga oleh para monster yang sangat-sangat kuat. Ia menambahkan kalau sektenya sudah mencoba untuk mengalahkan para monster, tapi mereka selalu saja gagal dan juga kalah. Oleh karena itu, ia pun menawari Feng, apakah Feng mau datang ke tempat itu? Mendengar ada harta karun, tentu saja Feng tertarik dengan hal itu. Di tempat herbal-herbal itu berada, ternyata tempat tumbuhnya tanaman-tanaman itu adalah di dalam suatu kastil. Di mana kastil itu ternyata dijaga oleh para monster. Setelah itu, sekte Luyun mencoba menyerang tempat itu, dan pimpinan penyerbuan itu adalah si kampret ini. Si kampret ini yang merupakan pemimpin dari sekte Luyun yang ada di dalam event ini, ia memiliki nama sebagai Feng Hao. Ia merupakan seorang murid top yang memiliki level kultivasi berada di ranah Profon tingkat 6. Dan ternyata anggota sekte mereka ini sangatlah banyak memiliki gadis-gadis cantik. Ini yang dicari, mantap. Ternyata di tempat ini bukan cuma dari sekte Luyun saja, tapi ada sekte lainnya juga yang tiba di tempat ini, yaitu sekte Ling Yun, di mana pimpinan rombongan ini adalah si kampret ini yang bernama Dugu Yun. Waduh, nama mirip-mirip. Seorang murid ini memiliki level kultivasi berada di ranah Profon tingkat 8. Melihat ada para pria-pria tampan di hadapan para mereka, tentu saja membuat rahim dari gadis-gadis yang ada di sana menjadi hangat. Waduh. Karena mereka merasakan ada sumber-sumber yang dapat memberikan cairan-cairan ilahi. Waduh. Feng yang datang ke tempat itu bersama rekan barunya ini, mereka pun langsung diusir karena memang level kultivasi mereka sangatlah lemah dan hanya akan menjadi beban jika nantinya mereka bertarung di tempat ini.
Setelah mereka berdiskusi panjang lebar, akhirnya para murid-murid ini pun mulai bertarung dengan para monster untuk memperebutkan kastil itu. Lebih tepatnya, memperebutkan harta karun yang ada di dalam kastil itu. Di sini, Feng pun tidak mengikuti pertarungan itu, tapi ia hanya melihat dan memantaunya saja. Setelah melihat pertarungan cukup atau sudah mau selesai, Feng pun langsung terbang ke atas. Dan dari atas sana, Feng pun dapat melihat di mana tempat tanaman-tanaman herbal itu tumbuh subur. Dan tentu saja ia langsung menghampiri tempat itu. Feng dengan sangat cerdas, dirinya pun membangun suatu susunan spirit untuk menangkap semua tanaman herbal dalam sekali jaring. Dan itu pun mempermudah dirinya untuk memanen semua tanaman herbal yang ada di sana. Feng yang sedang asik menjalankan aksinya, ia pun dipergoki oleh si kampret ini. Si kampret ini pun tidak terima, wong aing yang sudah susah-susah mengalahkan para monster, kok semua harta karun malah dicomot oleh bocah ini. Dan tentu saja, hal itu membuatnya sangat-sangat tidak senang. Jadi, saat ini si kampret ini pun mencoba menyerang Feng dengan kemampuannya. Melihat ada suatu serangan ke arah dirinya, Feng pun tidak tinggal diam. Ia juga melepaskan jurus White Tiger miliknya ke arah si kampret itu. Serangan White Tiger ini pun sangatlah kuat, yang membuat si kampret ini pun langsung terkapar. Tapi ternyata saat ini Feng pun sedikit lengah. Dirinya pun baru menyadari kalau ternyata ada suatu serangan lainnya yang datang ke arahnya dari atas sana. Ia yang panik tanpa berlama-lama langsung melakukan counter attack dengan serangan White Tiger miliknya. Dan BAM! Serangan mereka pun saling beradu di udara. Serangan Feng ternyata sangatlah kuat yang dapat menghancurkan serangan lainnya yang datang ke arahnya. Si kampret ini yang tahu kalau Feng sangatlah kuat, ia tidak ingin bertarung saat ini. Ia hanya bertanya siapakah nama orang yang ada di hadapannya itu. Dan Feng menyebut dirinya dengan nama Asura. Pria ini pun tidak terima karena Feng mengambil semua harta karun itu. Karena memang saat mereka sedang sibuk bertarung dengan para monster, Feng malah langsung memungut harta karun itu. Bahkan Feng tidak ikut dalam pertarungan mengalahkan para monster yang ada di sana. Jadi ia juga meminta agar Feng untuk mengembalikan harta-harta karun itu jika memang Feng mau diampuni nyawanya. Feng yang memang rada-rada bangke, ia pun mengatakan walaupun tanpa bantuan mereka, dirinya juga mampu untuk mengalahkan para monster itu sendirian. Namun untuk soal mengampuni nyawa, Feng pun dengan tatapan membunuhnya, ia memperingatkan dengan mengatakan, apakah kalian cukup kuat untuk mengalahkan diriku? Waduh, bangke juga nih bocil. Mendapatkan peringatan Feng, mereka pun sempat kircep. Feng yang melihat mereka sedikit kircep, ia pun tertawa. Feng juga langsung terbang ke udara dan melesat dengan sangat cepat. Melihat Feng dapat terbang, mereka pun sangat terkejut. Karena memang yang dapat terbang hanyalah kultivator yang berada di ranah Heaven. Walaupun sebenarnya Feng berada di ranah Origin untuk saat ini. Yang notabene-nya ternyata lebih lemah daripada mereka semua yang ada di tempat itu. Feng yang berhasil kabur saat ini, ia pun langsung menuju suatu gua untuk bertemu dengan para fans MU. Waduh. Tidak. Di dalam gua sana, Feng pun memakan tanaman-tanaman herbal yang ia panen sebelumnya dan fokus melakukan kultivasi. Waduh, aduh. Feng yang mendapatkan sumber energi dari tanaman-tanaman itu, dirinya pun kini naik level ke ranah Origin lapis 5. Feng yang sedang berada di dalam gua, ia pun mendengar banyak sekali orang-orang yang sedang berbicara di luar sana. Ia yang kepo, ia pun langsung datang dan menghampirinya karena ia ingin tahu tentang apa yang ada di luar sana. Kok pada ribut-ribut? Ternyata di tempat itu ada suatu tenda mewah, di mana tenda itu dijaga oleh para penjaga. Dan juga terdapat para pelayan-pelayan seksi yang tentunya memiliki bukit boba yang sangat besar.
para kroco-kroco ini yang sedang intip-intip, mereka pun sangat terpukau dengan para pelayan seksi-seksi ini. Awalnya Feng pun tidak begitu tertarik. Ia bahkan menganggap kalau para kroco-kroco itu sepertinya tidak pernah melihat wanita saja. Tapi Feng pun ternotis ketika para kroco-kroco itu terlihat sangat antusias dengan seorang wanita yang istimewa. Karena memang wanita itu memiliki paha yang sangat mulus dan juga ramping, serta bukit bobanya yang mantap dan besar. Bahkan sepertinya bakal tumpah. Waduh. Dan tentu saja hal itu membuat para lelaki-lelaki ini ngaceng. Tapi ketika mereka melihat wajah dari wanita itu yang seperti bencong taman lawang, waduh, hal itu pun tentu saja membuat mental mereka langsung hancur. Bahkan Feng langsung muntah setelah melihat wajah dari bencong yang seperti itu. Mendengar kalau ada seorang pengintip, para penjaga pun yang melihat Feng sedang muntah setelah melihat nona mudanya, membuat para penjaga ini pun marah. Tapi di sini Feng pun malah marah balik. Ia sangat kesal dan kasihan kepada para penjaga karena mereka harus melayani nonanya yang jelek seperti itu. Mendengar ada yang memanggilnya jelek membuat Trap ini pun kesal. Ia menyuruh para penjaga untuk menangkap dan mengeksekusi Feng. Dan Feng pun langsung kabur melarikan diri. Ia takut bakal sama Trap itu. Hingga pada malam hari pun tiba, Feng pun jalan-jalan di tengah hutan. Ia pun mendengar ada suara gerasak gerusuk dari balik semak-semak. Ia yang kepo, ia pun langsung menghampiri dan mengintip yang ada di balik semak-semak itu. Ternyata di balik semak-semak itu ada seseorang yang sedang mojok. Feng di sini pun memiliki suatu rencana nakal. Karena ia tahu di dalam sana pasangan sejoli itu pasti sedang bersiap-siap untuk. Kini Feng pun mengganggu pasangan itu dengan cara membuat suara-suara yang sangat mengganggu, yang membuat si kampret ini pun keluar. Bocah kampret ini pun teralihkan dengan suara yang diberikan oleh kelinci yang ternyata telah dijebak oleh Feng. Sedangkan di dalam tenda, gadis itu masih dalam kondisi yang sangat menantang. Karena memang suasana sedikit gelap, si kampret ini pun tanpa lihat-lihat langsung saja. Setelah puas melakukan semalam suntuk, pada pagi harinya ia sangat terkejut ketika ada sekelompok orang yang datang ke tenda miliknya. Orang yang datang ke tendanya adalah Lin Shu. Lin Shu merupakan seorang pria yang memiliki level kultivasi yang berada di ranah Profon tingkat 7. Ia datang ke tempat itu karena ia mencari di mana adiknya berada. Si kampret ini yang tidak paham apa maksud orang itu yang bertanya tentang adiknya, tiba-tiba si rambut api ini pun langsung memerintahkan para penjaga untuk membongkar isi tenda itu. Dan ternyata para penjaga pun berhasil menemukan seorang gadis di dalam sana yang ternyata merupakan adik dari si rambut api itu, yaitu si Trap ini. Melihat ada bencong di dalam tendanya, tentu saja hal itu mengguncang mentalnya karena ia tanpa sadar ternyata sudah dengan banci ini. Waduh. Dan tentu saja si kampret ini pun harus mempertanggungjawabkan apa yang ia perbuat dengan cara menikahi si banci ini. Yang mana si banci itu merupakan anggota keluarga dari istana Kirin. Waduh, gak bisa nolak ini. Si kampret ini yang dihampiri oleh kakaknya, ia pun meyakinkannya kalau dirinya tidak mungkin mau dengan Trap itu. Tapi si kakaknya pun mengatakan mau tidak mau kalau si kampret ini harus menikahi Trap itu. Karena memang mereka tidak mungkin kabur dari keluarga istana Kirin. Si kampret ini yang mentalnya sudah hancur tiba-tiba muncul seorang gadis cantik ini. Yang awalnya memang dirinya lah yang akan oleh si kampret itu.
Melihat gadis cantik ini muncul kembali, si kampret ini pun tentu saja kesal. Ia sangat kesal kenapa si gadis cantik ini bisa hilang tengah malam. Dan kenapa malah berubah jadi si banci itu. Gadis ini mengatakan kalau dirinya tidak tahu apa yang terjadi tadi malam karena dirinya pingsan semalaman. Dan saat ia sudah tersadar, ia menemukan selembar kertas di dekat dirinya. Dan saat kertas itu dibaca oleh si kampret itu dan saudaranya, ia sangat terkejut kalau ternyata si bencong itu adalah hadiah yang dikirimkan oleh Feng untuk dirinya. Waduh, isi chapter kali ini penuh dengan sound effect. Dan biar makin lebih mantap lagi, akan Bang Jack kasih ini di endingnya.